Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rian Maulana, BP 1710213017, mahasiswa Agroteknologi Universitas Andalas. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kuliah praktek atau magang dengan judul Teknik Perbanyakan Bunga Kertas atau Bougainville dengan cara sambung pucuk dan stek. Tanaman hias merupakan cabang dari hortikultura non-pangan yang merupakan florikultura. Jadi, florikultura ini mempelajari tanaman hias sebagai bunga potong, daun potong, tanaman pot, atau tanaman penghias. Bunga bougainville atau bunga kertas ini sangat menarik untuk kita tanam di perkarangan rumah atau halaman rumah, sehingga tidak susah untuk menghias perkarangan rumah dengan bunga bougainville ini. Salah satu cara untuk melaksanakan perbanyakan pada tanaman ini adalah yang pertama dengan stek. Stek memiliki berbagai manfaat, diantaranya ukuran tanaman yang lebih baik, kemudian klorofil pada setiap spesimen yang berbeda, sehingga membuat tanaman hias ini menjadi lebih enak dipandang. Kemudian perbanyakan kedua yang saya lakukan yaitu sambung pucuk. Jadi sambung pucuk ini merupakan suatu cara untuk memperbanyak variasi warna bunga yang dilakukan dengan cara menyambung bagian atas pucuk bunga dengan bunga yang lain. Jadi sambung pucuk ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu dengan menyiapkan batang bawah yang akan menjadi pohon bunga dan batang atas yang akan menjadi penyambungnya. Baik, kemudian tujuan dari kegiatan ini yang pertama itu mengetahui teknik perbanyakan stek dan sambung pucuk pada bunga kertas di Balai Benih Induk Hortikultura Padang. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan mahasiswa, terutama kami yang sedang magang di sana, dalam perbanyakan vegetatif secara stek dan sambung pucuk. Ketiga, memperluas pengetahuan dan wawasan serta menambah pengalaman yang berkaitan dengan ruang lingkup agroteknologi. Lanjut ke pelaksanaan kegiatan. Yang pertama saya akan menjelaskan organisasi instansi atau perusahaan tempat saya magang, sejarah singkatnya. Institusi UPTD Balai Benih Induk Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura atau BBI TPPH Sumatera Barat. Ini merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 22 tahun 2001. Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pertanian, UPTD BBI TPPH Sumatera Barat ini membuka peluang berpikir lebih leluasa mencakup pemenuhan bagi kebutuhan benih. Kemudian juga membuka peluang kerja sama seperti instansi pemerintahan lainnya. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan magang. Kegiatan kerja praktik magang ini dilakukan pada tanggal 6 Januari sampai 7 Februari 2020. Setiap hari Senin sampai Jumat. Dilaksanakan pada pukul 7.30 sampai selesai. Biasanya itu sampai sekitar pukul 12 siang. Yang bertempat di lahan pembibitan UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun Padang. Lanjut, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada kegiatan magang antara lain yaitu pisau okulasi, gunting okulasi, dan tali plastik. Sedangkan bahan yang digunakan adalah polybag, media tanam yaitu campuran sekam, tanah dan pupuk kandang, bibit bunga kertas yang terdiri dari warna putih, merah, dan ungu. Lanjut, saya akan menjelaskan cara perbanyakan stek. Yang pertama, perbanyakan bunga kertas dengan stek ini. Siapkan bahan tanam dengan memotong
bunga batang yang tidak tua. Kemudian potong kurang lebih 20-30 cm. Selanjutnya buat tugal pada polybag yang telah disiapkan. Selanjutnya tanam bunga bougainville tersebut di dalam polybag. Selanjutnya letakkan polybag stek tersebut ke dalam sungkup yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian saya menjelaskan cara perbanyakan dari sambung pucuk. Cara pertama dalam kerja sambung pucuk yaitu siapkan batang bawah bunga kertas lokal. Kemudian siapkan batang atas bunga kertas yang terdiri dari berbagai warna, diantaranya merah, putih, dan ungu. Selanjutnya belah batang bawah untuk disambung dengan batang atas. Kemudian sayat atau beri perlukaan pada bagian bawah batang atas dan beri ZPT pada bagian tersebut. Kemudian kering anginkan yang telah diberikan ZPT tadinya. Selanjutnya menyambung batang atas dan batang bawah, kemudian mengikatnya dengan tali. Kemudian polybag sambung pucuk yang telah disambung tadinya itu kemudian dimasukkan ke dalam sungkup. Kemudian hasil dan pembahasan dari kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu pada sambung pucuk dan juga stek pada bunga bougainville ini, dapat dilihat gambar stek pada bunga kertas dapat dikatakan berhasil karena memiliki ciri-ciri daun pada bunga kertas yang telah di stek masih segar. Kemudian tumbuh tunas yang baru setelah daun pucuk berhasil mempertahankan diri. Selanjutnya batang akan berusaha untuk memulai kehidupan barunya. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya tunas dan daun yang pada batang tersebut. Kemudian hasil dari sambung pucuk itu dapat dilihat bahwa batang bawah telah menyatu dengan batang atas yang menandakan bahwa sambung pucuk itu berhasil. Sementara itu daun pada sambung pucuk ini juga masih segar. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kegiatan yang telah saya lakukan itu yang pertama, tingkat keberhasilan stek dan sambung pucuk dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor lingkungan, faktor tanaman, dan faktor pelaksanaan. Kemudian faktor keberhasilan dari stek dan sambung pucuk juga dapat dilihat dari kondisi daun bunganya tersebut. Kemudian yang ketiga itu perbanyakan dengan sambung pucuk dapat memperoleh hasil yang lebih bervariasi bila dibandingkan perbanyakan dengan stek. Faktor keterampilan dalam menyambung sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapat. Kemudian pada sambung pucuk harus tersedia batang bawah yang berumur kurang lebih 6 bulan. Kemudian batang atas pada sambung pucuk harus berbeda dengan batang bawah. Jadi sekian presentasi dari hasil selama magang di BBI TPPH Sumatera Barat. Lebih dan kurang saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.